Penduduk, mari jalan-jalan. Halo teman-teman, jumpa lagi di vlogku Genti. Nah, vlogku kali ini aku mau bercerita tentang perjalananku bersama keponakanku ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Ini adalah pengalaman pertamaku loh, dan aku excited banget. Pagi-pagi buta kami sudah bangun karena kereta kami sangat pagi. 4.30 kami siap-siap, mandi sebentar, kemudian kami berdua diantar oleh Mas Tri ke Gubeng, stasiun kereta api yang ada di Surabaya. Nah, sampai di stasiun kereta api, karena ini pengalaman baru, jadi kita masih cari-cari sambil baca-baca, cari informasi yang ada. Pagi ini di Surabaya pukul 5 udah seterang ini ya guys. Persiapan kami tentunya adalah semua perlengkapan yang kami butuhkan untuk selama 3 hari berada di Yogyakarta. Nah, kali ini kami memutuskan untuk menginap di Malioboro. Jalanan masih lengang karena masih sangat pagi. Hanya beberapa kendaraan yang melintas. Dari jendela mobil, aku bisa melihat lampu-lampu kota yang mulai redup, seolah ikut berpamitan. Wulan duduk di depan bersama Mas Tri, dan aku celingukan saking excitednya, walaupun itu masih sangat pagi loh. Dalam hati terucap syukur atas kesempatan ini, bisa bepergian menikmati indahnya Indonesia. Teman-teman tahu kan kalau Indonesia tuh cantik banget, dan aku selalu merasa excited kalau mau melakukan sebuah perjalanan, terutama menggunakan kendaraan darat. Dan dengan ditemani oleh Wulan, perjalanan ini menjadi lebih menyenangkan. Sampai di stasiun Gubeng, suasana sudah mulai ramai. Aroma kopi dan roti dari kedai kopi dan roti yang kita tahu namanya itu udah mulai tercium. Kami segera menuju peron, mencari kereta api yang akan membawa kami ke Jogja. Sebelumnya kami menuju ke meja pemeriksaan tiket dulu untuk memastikan tiket kami apakah sudah tepat dan kereta nomor berapa yang akan kami naiki. Seperti yang teman-teman lihat, stasiun kereta api Gubeng ini sangat bersih. Bahkan sudah disiapkan untuk tempat isi ulang air minum. Dan aku seperti nostalgia kembali ke 30 tahun yang lalu. Di kisaran tahun 97, 98, aku ditugaskan oleh kantorku menjadi kepala cabang di Surabaya. Usiaku masih sangat muda, dan tidak setiap saat aku pulang ke Serpong atau Jakarta itu menggunakan pesawat terbang. Aku senang menggunakan kereta api Argo Bromo. Dan setelah sekian lama, ini untuk pertama kalinya kembali aku naik kereta api dari stasiun Gubeng. Dan aku senang banget. Sudah banyak perubahan teman-teman. Hebat sih. Tentu ya, kalau 30 tahun sampai nggak ada perubahan itu kebangetan. Oh iya teman-teman, sebetulnya aku bikin vlog dan kemudian aku upload ke YouTube. Aku hanya ingin membuktikan kepada keponakanku, karena dia pernah bilang, emang kita tuh siapa? Kita tuh bukan artis, kita tuh bukan public figure. Terus
kita upload semua keseharian kita, kehidupan kita, siapa yang mau nonton. Nah, aku berharap kita semua tidak tebang pilih. Banyak kok vlog-vlog yang juga mengedukasi, yang memberikan pembelajaran, yang memberikan pengalaman, cerita hidup mereka, yang berbagi, yang memberi motivasi, yang justru bukan berasal dari orang-orang hebat atau artis atau public figure. Dan vlog yang mereka berikan itu daging semua kalau kita mau mencoba untuk lihat. Sebetulnya kan kita semua manusia pada hakikatnya sama. Mau dia siapa, mau dia apa, semuanya tuh menarik, punya ceritanya masing-masing yang bisa dibagikan. Betul ya teman-teman? Setuju dong? Nah, aku juga mau berbagi tentang stasiun Gubeng Surabaya. Sejarahnya panjang sebenarnya. Dimulai dengan pembangunan jalur kereta api Surabaya Pasuruan pada tahun 1868. Stasiun ini diresmikan pada 16 Mei 1878, 10 tahun kemudian oleh Staatspoorwegen, sebuah perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial Belanda. Stasiun Gubeng dibangun di sisi barat rel kereta api dan awalnya berfungsi sebagai tempat pemberhentian kereta api yang mengangkut hasil bumi dan penumpang. Nama stasiun ini diambil dari nama kecamatan yang terletak di pusat kota Surabaya, yakni Kecamatan Gubeng. Walaupun secara administrasi berada di barat laut, di luar batas wilayah kecamatan tersebut. Stasiun ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia atau KAI, Daerah Operasi 8 Surabaya, beserta KAI Komuter, dan sebagai salah satu dari kedua stasiun kereta api utama di kota Surabaya. Stasiun ini berjarak 698,5 km arah timur dari Bandung dan sebagai stasiun kereta api keberangkatan utama di kota Surabaya, terutama bagi lintas selatan dan tengah Pulau Jawa, menggantikan stasiun Surabaya Kota, kecuali kereta api Sri Tanjung. Stasiun Surabaya Gubeng juga merupakan penghubung kereta api terbesar di wilayah Gerbang Kertosusila karena melayani kereta api antar kota menghubungkan Surabaya dengan Yogyakarta, Bandung, serta Jakarta. Itu adalah cerita pendek atau sejarah pendek tentang stasiun kereta api Gubeng ya teman-teman. Aku berbagi dikit aja. Aku gak berani terlalu banyak, takutnya aku salah. Perjalanan Surabaya-Yogyakarta ini akan melewati beberapa kota dan kabupaten penting di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kami akan melewati Mojokerto. Setelah Mojokerto, kami akan melewati Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, sampai akhirnya melintasi Solo atau Surakarta sebelum sampai Jogja. Yang aku paling senang saat perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, baik itu di tol ataupun di jalan rel kereta yang dilintasi oleh kereta api, adalah pemandangan hamparan sawah yang hijau membentang sejauh mata memandang, seolah permadani raksasa yang dihamparkan di bumi. Ada petani yang bekerja, ada kadang-kadang kita bisa lihat kerbau yang pelan-pelan melangkah, kadang kita juga bisa melihat ada burung yang kadang kita nggak tahu nama jenis burungnya, dan mungkin burung camar kali ya, karena kalau dibilang burung pipit dia terlalu besar. Kalau burung pipit kan warnanya hitam, kalau ini
kita sering menemukan itu burungnya putih. Kalau dibilang burung dara, kayaknya bukan deh. Oh iya, yang mengesankan lagi adalah di kejauhan itu ada siluet gunung-gunung yang terlihat, kadang diselimuti kabut tipis. Dan dari situ aku merasa bahwa Indonesia tuh cantik banget, indah banget alamnya. Pokoknya tidak ada duanya. Setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita dan pesona. Aku merasa sangat bersyukur sih bisa menyaksikan pemandangan ini langsung dari jendela kereta. Dan serunya bersama Wulan, karena dia pandai fotografi, jadi sesekali kita gantian nge-shootnya. Dan lebih seru sih pastinya kalau lagi perjalanan ada temennya. Karena kami bangun sangat pagi dan belum sempat sarapan, jadi perut mulai terasa keroncongan. Ini dia momen yang paling dinanti, sarapan pagi di dalam kereta api. Dan sambil menikmati pemandangan yang cantik banget. Kombinasi sederhana tapi sangat memuaskan saat bepergian. Apalagi kalau pagi-pagi dan kita bangun kepagian, kadang kan perasaannya badannya kurang nyaman ya, apalagi kalau kena AC. Jadi butuhnya kuah hangat. Dan aku rasa pop mie itu adalah pilihan yang paling tepat. Lebih bagus dari situ, lebih jauh. Tekan itu.
Di dalam kereta api kita juga ditawari oleh para petugas. Kalau di pesawat kan ada pramugari dan pramugara. Nah, di kereta api juga ada, dan mereka menawarkan makanan, kemudian juga mereka melayani dengan baik. Kalau buat kita yang mau beli ya teman-teman, karena ini nggak disediain gratis, jadi kita harus banget gak sih? Lebih gendut ininya. Lebih kurus minyak biasanya. Ya, kita sampai di Jombang. Before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Pintu keluar berada di sebelah kanan. Tante dengar suara wetar, tante bangun setiap jam jadi tidur juga. Puas. Dear passengers, Cakep ya the exit Jombang ya. door is on the right of the train spiral. Thank you. Jombang. Jawa. Kita sampai di Jombang. Ini stasiun Jombang. Kereta mulai. Itu ada yang bawa mie juga. Kita bawa salad, bawa roti, terus bawa kopi, bawa air. Kita piknik guys. Selesai makan pop mie sebagai pencuci mulut, aku makan roti. Kenapa? Karena biasanya kalau aku kena garam atau kena rasa asin atau gurih di mulut, aku ngerasa kurang nyaman, jadi harus dibantu dengan makanan yang manis di akhir. Nah, karena kita cuma bawanya roti, jadi aku pilih roti. Ada salad sih, tapi salad kan tidak manis. Sambil menikmati pemandangan.
Perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta ini adalah pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya tentang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga tentang menikmati proses, mensyukuri setiap pemandangan, dan membuat kenangan baru. Tak henti-hentinya rasa syukur ada di dalam hatiku, terus aku naikkan kepada Tuhan yang baik, yang setiap saat selalu hadir dalam setiap momen kehidupanku. Even hanya dalam sebuah perjalanan seperti Surabaya Yogyakarta, aku percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa semua sudah memang diatur oleh Tuhan. Dan aku mau belajar untuk merasa cukup dan berkelimpahan, karena ketika kita bersyukur, berkat Tuhan itu semakin banyak Tuhan kasih ke kita. Betul nggak teman-teman? Perjalanan Surabaya ke Yogyakarta memakan waktu kurang lebih 4 hingga 5 jam. Tentunya muncul rasa bosan. Nah, aku mulai petualanganku dari satu gerbong ke gerbong yang lain. Kemudian sesekali aku menengok ke jendela kalau aku menemukan atau melihat pemandangan yang indah. Di salah satu gerbong itu ternyata difungsikan sebagai coffee shop atau kafetaria. Nah, di sana banyak kok orang-orang yang juga makan, dan juga di kereta ini juga menawarkan snack, kemudian makanan berat juga ada. Tapi karena kita sudah punya bekal, jadi kita nggak beli. Aku juga iseng ngecek pantry atau toiletnya, ternyata bersih. Nah, ini penampakannya. Ya, yang penting tidak bau sih. Aku jarang sekali mau pakai toilet umum, karena sulit, apalagi kalau yang modelnya duduk kayak gitu. Aku lebih pilih itu pakai toilet jongkok. Ya, atas nama higienis itu sih teman-teman. Ini pemandangannya indah banget ya. Ini setelah Nganjuk nih. Madiun. Pemandangannya cantik. Sampai jumpa perjalanan. Ada pabrik. Madiun itu.
Pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Cantik gak? Kereta apinya batik. Sono, masih sejam lagi Jogja.
Yogyakarta. Oh. Ya dek, mau duluan dek. Becak motor kita. Kapan lagi kan ke Jogja? Oh cakep deh. Ya tuh. Kita kayak ibu-ibu pulang dari pasar ya. Nggak ada estetikanya sama sekali. Sini deh. Gereja Katolik Kementerian. Kita sampai di Yogyakarta, naik becak motor. Apa sebutannya becak motor di sini? Caktor. Caktor. Berarti dia orang Surabaya ya? Kan cak. Kadang. Becak motor. Menyala bosku. Yogyakarta panas. Indonesia memang lagi panas ya. Lihat dong bulan pasang tampang. Cetar membahana. Bakpia Satu Hati. Kita ke Bakpia Satu Hati aja. Kawasan wisata, banyak kawasan wisata. Sekian dulu ya teman-teman vlog perjalananku dari Surabaya menuju Yogyakarta dengan kereta api bersama keponakanku. Semoga kalian terhibur dan terinspirasi untuk menjelajahi keindahan Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam lestari dari Jogja. Oh ya, ini part 1 loh. Part 2-nya itu adalah tentang di dalam Jogja. Ditunggu ya part 2-nya.